pada fase-fase kritis bagi ibu, mulai dari sebelum kehamilan, saat hamil, fase bersalin, dan fase menyusui serta fase-fase kritis lainnya, misalnya imunisasi anak, kemudian pemeliharaan kesehatan ibu dan pemeliharaan kesehatan keluarga. Dan ini semua bisa diakses kalau pernikahannya sah. Jadi, enak lebih resmi, lebih aman, dan lebih terarah, terutama untuk pencegahan stunting. Ide utamanya adalah stunting dicegah melalui pernikahan yang sah. Karena stunting adalah kekurangan gizi kronis dalam 1000 hari pertama kehidupan yang dimulai sejak bayi berada di dalam kandungan. Artinya, calon ibu dan calon ayah sudah harus siap secara fisik, siap secara mental, siap secara sosial, dan bahkan siap secara finansial untuk merencanakan kehamilan supaya informasi-informasi yang seharusnya diterima oleh ibu bisa diakses melalui pernikahan yang sah. Salah satu hal yang penting adalah ketika kita merencanakan sebuah pernikahan, maka akan ada edukasi berupa pemeriksaan kesehatan sebelum menikah. Terutama adalah kesehatan reproduksi, kesehatan tentang penyakit-penyakit yang mungkin bisa ditularkan antara ibu ke bayi atau bisa ditularkan antara calon ayah ke calon ibu atau penyakit-penyakit yang sekiranya bisa diturunkan dan beresiko menimbulkan kecacatan pada janin. Jadi ketika sebuah pernikahan itu direncanakan dengan bijak, maka keluarga ini akan memiliki hak, terutama hak yang disediakan oleh pemerintah untuk mendapatkan akses kesehatan. Kesehatan reproduksi yang sehat itu sangat penting karena penyakit-penyakit, terutama penyakit infeksi menular seksual, itu juga beresiko untuk menimbulkan kecacatan pada janin. Dan ini akan mempengaruhi kesejahteraan janin, baik selama dalam kandungan, ketika fase persalinan, maupun jangka panjang ke depannya. Dan yang penting lagi adalah, karena stunting adalah kekurangan gizi kronis, maka diharapkan calon ibu sudah memenuhi kecukupan gizi. Karena bisa dibayangkan kalau ibunya saja kekurangan gizi atau gizinya tidak sesuai, misalnya kurang dari normal atau berlebih, maka resiko stunting bisa terjadi. Calon ibu dengan anemia, calon ibu dengan kekurangan gizi, maka meningkatkan resiko untuk terjadinya anak dengan stunting. Yang terpenting adalah pemeriksaan gizi, kemudian pemberian tablet tambah darah. Ini sangat penting sekali karena pemberian tablet tambah darah itu adalah salah satu upaya untuk mencegah anemia. Dan anemia adalah salah satu penyebab untuk terjadinya peningkatan angka stunting. Dan edukasi pola makan itu adalah hal yang juga sangat penting, harus dipahami oleh calon ibu dan calon ayah sebelum merencanakan kehamilan. Yang terpenting lagi adalah dalam merencanakan sebuah keluarga terkait dengan kesiapan fisik dan kesiapan emosional calon ibu dan calon ayah. Ibu yang sudah siap secara emosional akan lebih mampu untuk mengasuh, akan lebih mampu untuk menyusui, akan lebih mampu untuk merawat anak, terutama di fase-fase kritis. Jadi dalam pencegahan stunting itu ada fase-fase kritis. Misalnya fase-fase kritis di 1000 hari pertama kehidupan. Ada peran gizi, ada peran kesehatan ibu secara umum, ada peran kekebalan tubuh ibu terhadap infeksi, ada peran sanitasi atau kebersihan lingkungan, dan ada peran perilaku dari ibu sendiri. Mengapa harus menikah? Dalam agama Islam diatur sebuah pernikahan agar terhindar dari zina. Kemudian agar menjamin nasab yang jelas, serta menjamin keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Dengan menikah secara sah, maka anak akan mendapatkan hak-hak hukum dan hak-hak sosialnya karena dijamin oleh legalitas pernikahan yang sah. Dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 32,
Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, orang-orang yang masih sendirian di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak untuk menikah dari hamba sahayamu yang laki-laki dan yang perempuan. Sehingga Islam mendorong terjadinya pernikahan untuk membangun sebuah keluarga, untuk menjaga kehormatan dan untuk mencapai keluarga yang sakinah. Pernikahan yang tercatat di negara akan memberikan akses legal terhadap layanan-layanan publik seperti BPJS Kesehatan. Jadi ibu yang hamil, kemudian fase-fase pentingnya bisa dilalui karena memiliki akses ke pelayanan kesehatan. Ibu bisa memiliki fasilitas ke puskesmas, ke posyandu, ke pelayanan kesehatan yang lain untuk memantau tumbuh kembang janin dan tumbuh kembang anak. Dan akses bantuan sosial, terutama mendapatkan bantuan program-program pemerintah yang terkait dengan stunting. Jadi ini maksudnya kenapa pernikahan itu harus sah secara negara, agar mendapatkan hak-hak hukum yang sah dan mendapatkan akses ke pelayanan yang disediakan oleh negara. Dan anak akan mendapatkan akte kelahiran dan tanda kependudukan yang sah. Jadi hanya pasangan yang sah dan terdaftar dan yang terdata di sistem pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan LC-Mil yang akan mendapatkan akses ke pelayanan kesehatan. Misalnya pemeriksaan kehamilan gratis atau antenatal care gratis dari puskesmas dan pelayanan kesehatan yang ditunjuk. Kemudian imunisasi anak, ini juga hal yang penting untuk mencegah stunting. Program gizi ibu hamil, program gizi balita, dan program pencegahan stunting, baik dari BKKBN maupun dari Dinas Kesehatan. Stunting punya dampak jangka pendek dan punya dampak jangka panjang. Dampak jangka panjangnya itu yang paling terkait dengan kesehatan anak dan kesejahteraan anak secara umum. Karena di 1000 hari pertama itu perkembangan otak anak itu mencapai 80%. Jadi sangat pesat, dan kita tahu bahwa otak manusia itu bertanggung jawab terhadap proses-proses dan semua mekanisme yang terjadi di tubuh kita. Jadi stunting itu menentukan apakah anak sejahtera atau mengalami masalah di masa yang akan datang. Oleh sebab itu dalam Islam ada di surah An-Nisa ayat 9, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Nah, makna anak-anak yang lemah ini bisa diartikan sebagai lemah fisik, misalnya sering sakit, sering infeksi, infeksi berulang, kekurangan gizi, atau lemah secara akal, misalnya ketidakmampuan belajar, ketidakmampuan mengambil keputusan, ketidakmampuan memproses informasi, atau lemah dalam hal pemahaman agama. Dan bisa jadi lemah yang dimaksud adalah lemah secara sosial dan juga lemah secara ekonomi. Jadi kita sebaiknya khawatir jika meninggalkan generasi yang lemah di belakang kita. Nah, generasi lemah salah satunya adalah generasi yang stunting. Islam menganjurkan agar kita mempersiapkan keturunan yang kuat, yang berkualitas, baik secara fisik maupun secara psikologis, secara lahir, secara batin. Mencegah stunting adalah bentuk tanggung jawab orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sehingga orang tua wajib menyiapkan pernikahan yang sah, pernikahan yang bijak, pernikahan yang matang. Menjaga kesehatan sejak sebelum kehamilan sebagai tanggung jawab untuk meneruskan generasi. Memberikan ASI eksklusif, makanan yang bergizi, dan juga pengasuhan, pola asuh, dan kasih sayang dalam keluarga. Dan mendidik anak dengan ilmu dan mendidik anak dengan adab. Kesimpulannya,
Mari kita semua berjuang untuk melahirkan generasi Qurani yang kuat akalnya, sehat tubuhnya, dan kokoh imannya. Dan itu semua tidak bisa dicapai apabila ada masalah di fase-fase awal kehidupan anak. Jadi stunting bukan sekedar masalah gizi, tapi juga masalah amanah dan masalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga keturunan kita dan menjadikan mereka anak yang salih, anak yang salihah, serta menjadi generasi penerus yang cerdas, sehat, dan beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.